Halo Bunda, pada video kali ini Mimin akan sedikit membahas tentang anak yang alergi susu formula. Sebelumnya yuk kenali dulu ciri anak yang tidak cocok minum susu formula. Pemberian susu pertumbuhan atau susu formula sering menjadi pilihan bagi orang tua untuk bantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak sehari-hari. Namun, tidak semua anak ternyata cocok minum susu formula. Maka itu, penting bagi Bunda mengenali ciri-ciri tak biasa yang mungkin ditunjukkan anak setelah minum susu formula, karena jika tanda-tanda ini tidak dikenali dan susu formula terus diberikan, anak dapat berisiko mengalami masalah dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Lantas, apa saja ciri-ciri jika anak tidak cocok dengan susu formula? Dan apa yang harus dilakukan jika si kecil tidak cocok susu formula? Simak selengkapnya pada video ini. Memberikan susu merupakan salah satu cara Bunda bantu memastikan kebutuhan gizi anak terus tercukupi dengan optimal mulai di usia 1 tahun. Tujuannya agar ia bisa terus bertumbuh kembang semaksimal mungkin di periode emasnya, apalagi kalau kita bicara soal susu formula atau susu pertumbuhan, yang memang diformulasi khusus untuk membantu penuhi kebutuhan gizi anak pada setiap tahapan usianya. Di sisi lain, banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenapa anak tidak cocok minum susu formula meski rata-rata mempunyai banyak variasi rasa yang familiar di lidah anak-anak. Yang paling umum adalah soal rasa dan tekstur susu. Jika si kecil sebelumnya terbiasa minum ASI, kemungkinan menolak susu formula sangat besar karena adanya perbedaan rasa atau tekstur yang bisa dianggap anak tidak enak. ASI memiliki rasa yang khas sementara susu formula memiliki cita rasa yang berbeda karena melewati proses produksi sedemikian dan ditambahkan bahan-bahan lain. Selain dari rasa, aroma dari susu formula juga sangat berbeda dari ASI yang selama ini anak konsumsi sehingga dapat mempengaruhi nafsu makan si kecil. Di luar dari soal rasa atau tekstur susu, ketidakcocokan juga umum terjadi karena anak memiliki alergi terhadap susu sapi atau intoleransi laktosa. Sebab, susu formula pada dasarnya memang terbuat dari bahan dasar susu sapi yang diolah sedemikian rupa. Alergi susu adalah respon imun yang berlebihan terhadap salah satu protein dalam susu sapi, yang juga terdapat dalam susu formula. Sementara itu, intoleransi laktosa adalah reaksi yang diakibatkan ketidakmampuan tubuh dalam mencerna laktosa, yaitu gula alami dalam susu hewani. Jika ketidakcocokan anak terhadap sufor lebih kepada kondisi medis seperti alergi protein susu atau intoleransi, kemungkinan akan ada beberapa gejala yang dirasakan anak. Sebagai contoh, pada kasus alergi, gejala muncul karena tubuh menerima protein susu, yang dianggap sistem imun sebagai benda asing berbahaya. Setelah itu, imun tubuh anak akan merespon bahaya tersebut dengan melepaskan zat histamin yang menyebabkan tanda dan gejala alergi. Salah satu tanda utama bahwa si kecil tidak cocok minum susu formula berbasis susu sapi adalah adanya gangguan pada pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau sembelit. Si kecil mungkin juga menunjukkan perut kembung atau kram hingga membuatnya muntah setelah mengonsumsi susu formula. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa sistem pencernaannya tidak dapat mengatasi kandungan susu formula dengan baik. Sehingga anak menjadi tidak nyaman dan akan menolak untuk minum susu lagi. Tanda selanjutnya yang dapat Bunda perhatikan ialah muncul ruam pada beberapa area kulit si kecil. Ruam ini bisa menjadi indikasi jika si kecil memiliki reaksi alergi terhadap kandungan yang ada di dalam susu formula seperti protein sapi atau laktosa. Ruam kulit umumnya terlihat sebagai bercak merah yang gatal dan muncul di area wajah, leher, atau tubuh anak. Jika si kecil alergi terhadap laktosa, Bunda bisa mencoba memberikannya susu formula dengan berbahan dasar soya. Tanda selanjutnya yang dapat Bunda perhatikan ialah susu formula yang tidak cocok dapat menyebabkan anak mengalami gangguan tidur, seperti kesulitan untuk tidur atau menjadi tidak nyenyak. Si kecil mungkin akan mulai tidur dalam waktu yang lebih singkat atau menjadi terbangun sepanjang malam. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah pencernaan atau ketidaknyamanan yang dialami si kecil setelah mengonsumsi susu formula. Tanda terakhir jika anak tidak cocok dengan susu formula yang berbasis susu sapi, kemungkinan dia akan menolak untuk mencobanya lagi. Bahkan nafsu makan bisa saja menjadi berkurang dan menolak segala jenis makanan yang Bunda berikan. Anak mungkin menunjukkan ketidaknyamanan saat makan atau minum susu, sehingga dapat mengakibatkan asupan nutrisi yang tidak memadai. Penolakan makan juga bisa disebabkan karena adanya gas di dalam perut yang membuat si kecil merasa mual ketika mencoba makan.
Langkah pertama yang dapat Bunda lakukan adalah coba berkonsultasi dengan dokter anak. Dokter dapat mengevaluasi gejala yang muncul dan memberikan diagnosis yang tepat. Selain itu, dokter juga dapat melakukan tes alergi atau tes pencernaan untuk membantu mengidentifikasi penyebab masalah tersebut. Langkah kedua yang bisa Bunda lakukan adalah dengan mengganti susu si kecil ke susu formula soya. Terdapat beberapa jenis susu formula yang bisa Bunda berikan pada si kecil. Namun, Bunda harus memperhatikan apa saja kandungan dari susu formula yang dipilih, sebab beberapa kandungan di dalamnya bisa saja tidak cocok untuk si kecil. Jadi jika si kecil tidak cocok dengan susu formula yang mengandung laktosa dari susu sapi, Bunda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan susu alternatif. Bunda dapat mencoba memberikan si kecil susu formula kedelai yang memiliki risiko alergi lebih sedikit. Ikatan Dokter Anak di Amerika Serikat, American Academy of Pediatrics, juga turut merekomendasikan susu formula isolat protein soya sebagai alternatif lebih aman dan efektif untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan alergi susu sapi yang kebutuhan nutrisinya tidak bisa terpenuhi dari susu formula berbasis susu sapi. Demikianlah sekilas info yang bisa Mimin berikan di video kali ini. Kesimpulannya adalah, dalam menghadapi anak yang tidak mau minum susu formula, penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Apa yang cocok untuk satu anak mungkin tidak cocok untuk yang lain. Jadi, selalu prioritaskan berkonsultasi ke dokter sebelum menghentikan pemberian susu atau beralih ke alternatif formula lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.